Al-Quran, langit, bumi itu ciptaan Allah, maka jangan menyembah kepada selain Allah, karena selain Allah tidak mampu menciptakan kitab suci, tidak juga menciptakan langit, bumi, dan yang ada di dalam kehidupan ini. Para jamaah, monggo kita pahami ayat demi ayat dan kita ambil hikmah dari pesan-pesan Allah dalam surat Al-Jasiyah serta surat Al-Ahqaf. Wa badalahum, dan nyata bagi mereka sayyi'atu, kejelekan-kejelekan, ma'amilu, apa yang mereka perbuat, wa haqa bihim, dan meliputi bihim pada mereka, makanu, apa yang adalah mereka, bihi dengannya, yastaziun, mereka memperolok-olokkan. Ini masih berkaitan dengan keadaan orang-orang musyrik dalam kehidupan akhirat. Setelah orang musyrik ini tahu bahwa dia diancam Allah dengan segala macam azab siksaan di neraka, orang musyrik mulai menyadari bahwa hari itu tidak ada lagi yang dapat menolong mereka. Ini penyesalan yang dialami oleh orang musyrik dalam kehidupan akhirat. Mereka merasa takut terhadap siksaan Allah dan mereka menyadari bahwasannya hari itu tidak ada yang dapat menolong mereka. Niki penyesalan yang sudah terlambat, karena penyesalan ini tidak dapat diperbaiki kembali. Dados kula panjenengan sampun ngantos mengalami penyesalan seperti ini. Mari kehidupan kita di dunia ini digunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai kita nanti di akhirat menyesal karena tidak melakukan kesempatan yang diberikan Allah untuk beramal yang soleh. Jadi sekali lagi, dari ayat 33 ini memberikan pesan kepada kita untuk bersegera melakukan kebaikan. Jangan sampai kita menyesal di akhirat karena tidak menggunakan kesempatan yang baik di dunia ini. Wa qilal yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Wa qilal yauma, dan dikatakan al yauma pada hari itu, hari kiamat, nansakum, kami melupakan kalian. Jadi Allah melupakan orang-orang musyrik. Allah tidak menghiraukan, tidak mempedulikan kepada orang-orang musyrik pada hari kiamat. Kenapa demikian? Kama nasitum liqa'a yaumikum hadza, sebagaimana nasitum, kalian melupakan, liqa'a yaumikum, pertemuan hari kalian, hadza ini. Kenapa Allah mengabaikan orang-orang musyrik di akhirat? Karena orang musyrik itu tidak
mempercayai adanya hari kiamat. Orang musyrik itu mengabaikan pula akan datangnya hari kiamat, sehingga Allah pun pada hari kiamat mengabaikan mereka. Jadi ini merupakan imbal balik dari perilaku selama di dunia. Karena orang musyrik di dunia itu tidak percaya kepada hari akhir, tidak mempercayai kepada Allah, maka pada hari kiamat mereka pun diabaikan oleh Allah. Dan ini ya, terus ada hasil dari perilaku selama mereka hidup di dunia. Kula panjenengan kedah menyadari bahwasanya hidup di dunia itu merupakan kesempatan untuk menanam supaya di akhirat kita bisa menuai hasilnya. Kalau yang ditanam baik, kita akan mendapatkan hasil baik. Kalau yang ditanam buruk, akan mendapatkan keburukan. Makanya Rasulullah bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Kehidupan dunia itu sebagai ladang untuk menanam yang akan didapatkan hasilnya di akhirat. Jadi kalau seorang melupakan Allah, dia akan dilupakan nantinya. Ya. Kalau seorang tidak mau peduli kepada ayat-ayat Allah, nanti di sana dia pun akan menjadi buta. Ya. Oleh karena itu mari kita gunakan kesempatan yang baik untuk memperbanyak amal yang soleh. Wa ma'wakumun nar, dan tempat tinggal kalian an-naru, api neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan tidak ada lakum bagi kalian min nasirin, dari seorang penolong. Jadi ini di akhirat orang-orang musyrik diabaikan oleh Allah, mereka disediakan azab neraka dan tidak ada penolong baginya. Niki sesuatu kerugian yang tiada taranya, karena kerugian ini tidak akan dapat diperbaiki. Mula niki mumpung kula panjenengan tasih wonten kesempatan, kula panjenengan masih diberikan tenaga, kekuatan, mari jangan sampai kita abaikan untuk melakukan hal-hal baik, amal soleh di dunia ini. Dzalikum bi annakum takhadtum ayatillahi huzwa, ayatillahi huzwa wa gharratkumul hayatud dunya. Dzalikum, demikian itu. Kenapa orang-orang musyrik itu disiksa di neraka, tidak ada penolongnya? Dzalikum, demikian itu bi annakum, karena sesungguhnya kalian ittakhadtum, kalian menjadikan ayatillahi, ayat-ayat Allah, huzwa, yaitu olok-olokan. Jadi ayat Allah ini selalu diperolok-olok oleh orang musyrik. Dikatakan ayat Allah ini merupakan cerita-cerita masa lalu saja. Ayat-ayat Allah ini dianggap sebagai omong kosong, tidak ada manfaatnya. Ya. Nah, semuanya ini yang menyebabkan mereka mendapatkan siksaan berat. Wa gharatkumul hayatud dunya, dan telah menipu kalian al hayatud dunya, kehidupan dunia. Kenapa orang musyrik disiksa di neraka dan tidak ada penolong baginya? Ini ada dua sebab. Yang pertama, mereka memperolok-olok ayat-ayat Allah. Yang kedua, mereka sangat tertipu oleh kenikmatan dunia. Jadi ini nggih. Wa gharrat
kumul hayatud dunia. Mereka orang-orang musyrik tertipu dengan kehidupan dunia. Pagi, siang, sore, malam yang dicari harta benda, yang dituruti hawa nafsunya. Mereka tidak mau menerima kebenaran dari ayat-ayat Allah. Sebab inilah mereka mendapatkan siksaan di dalam neraka dan tidak ada penolongnya. Kangge kula panjenengan, jangan sampai kita merendahkan, apalagi memperolok-olok ayat-ayat Allah. Ayat Allah semuanya ini mulia. Ayat-ayat Allah ini mengajak kepada kebaikan, dan ayat-ayat Allah ini menjunjung tinggi martabat manusia. Maka jangan sampai kita memperolok-olok. Dan yang kedua, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan duniawi, ya, oleh mikir dunia ngantos boten kelingan kehidupan akhirat. Kula panjenengan perlu sejenak introspeksi diri. Kenapa kalau urusan dunia kita bahas sampai mendalam? Kenapa kalau urusan dunia kita perjuangkan dengan sangat besar, tapi untuk urusan akhirat yang batasannya lebih panjang tidak diupayakan dengan sebaik-baiknya. Nah ini nggih, kadang-kadang nek kula panjenengan mau refreshing, ya, segala sesuatu telah disiapkan, bahkan jauh hari sebelumnya telah direncanakan. Akan tetapi untuk sejumlah ibadah yang utama terkadang tidak diperhatikan. Bulan Ramadan akan datang, berapa hari lagi kita kadang tidak peduli. Padahal datangnya Ramadan merupakan berkah yang besar. Tapi terkadang ada rencana ingin bepergian kemana, segala sesuatu telah disiapkan, sejumlah uang sangu telah dikumpulkan, seperti ini ya. Bukan berarti seperti itu tidak boleh, tapi jangan sampai hal-hal duniawi mengalahkan persiapan kita untuk kehidupan akhirat yang kekal. Fal yaumalat yukhrajuna minha walahum yusta'tabun. Fal yauma, maka pada hari ini, hari akhir, hari kiamat, la yukhrajuna, mereka tidak dikeluarkan, minha, daripadanya, dari neraka, walahum yusta'tabun, dan tidaklah mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Niki nek pun kadung mlebu neraka, tiang-tiang musyrik niku, ya, mereka tidak bisa keluar dari neraka. Mereka tidak bisa bertaubat, menyesali perbuatannya. Ya, kalau sudah demikian kan kerugian yang sangat besar. Nika dipun gambarke teng ayat sanesipun, setiap saat penduduk neraka itu ya berjuang ingin keluar dari neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka berjuang dari lembah di neraka naik sampai perbukitan, sampai puncaknya mau keluar dari neraka, u'idu fiha, malaikat itu mencampakkan kembali orang tersebut masuk ke dalam jurang neraka. Nah, itu dahsyatnya. Mereka bertaubat tidak lagi ada manfaatnya. Lah niki kula panjenengan sampun ngantos ngalami ingkang kados ngaten. Lah caranipun kados pundi? Mari kita bersemangat untuk memperbanyak amal yang soleh, ya, memperbanyak untuk belajar, memperbanyak untuk ibadah, memperbanyak amal-amal sosial yang lain. Itu semuanya akan menjadi bekal kita. Jangan sampai seperti orang musyrik
mereka tidak ada penolong, mereka menyesal, tidak bisa keluar dari neraka, dan mereka pun tidak akan diterima taubatnya. Mula teng donya niki nek kula njenengan rumaos kathah khilafipun, kathah dosanipun, monggo enggal taubat. Sering disampaikan mandi taubat, sholat taubat, zikir taubat, doa pertaubatan itu suatu rentetan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Falillahi, maka bagi Allah, alhamdu segala puji. Jadi kula panjenengan pikantuk napa mawon kenikmatan itu sumbernya dari Allah. Kula jenengan sehat, kesehatan yang memberi Allah, maka alhamdulillah. Kula panjenengan saged rawuh wonten majelis menika keranten pikantuk hidayahipun Allah, maka bacalah alhamdulillah. Kula panjenengan punya keluarga yang baik, ya, itu merupakan karunia Allah, alhamdulillah. Kula panjenengan pikantuk rezeki yang cukup untuk keluarga kita, bahkan lebih, alhamdulillah. Segala kenikmatan itu dari Allah. Rabbis samawati, Tuhan pemelihara langit, wa rabbil ardi, dan Tuhan pemelihara bumi, Rabbil alamin, Tuhan pemelihara alam semesta. Jadi kenikmatan dari Allah. Allah itu siapa? Tuhan yang mencipta langit, bumi, dan segala yang ada. Terus niki kula panjenengan kedah kathah syukuripun. Jangan menyombongkan diri, menolak ayat-ayat Allah, karena kenikmatan yang kita dapatkan itu semuanya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang menguasai langit, bumi, serta seluruh alam yang ada. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Walahu, dan baginya, bagi Allah, al kibriya'u, kebesaran, keagungan, fis samawati wal ardi, di langit maupun di bumi. Engkang agung namung Gusti Allah, boten wonten sanesipun. Wa wal azizul hakim, dan dialah maha perkasa, maha bijaksana. Allah tidak akan dapat ditandingi oleh siapapun, karena Allah maha perkasa. Kekuatan Allah tidak akan dapat ditandingi oleh siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Semua yang dicipta Allah pasti ada manfaatnya. Ini untuk penghujung surat Al-Jasiyah, kita diharapkan untuk memuji Allah, ya, mengagungkan Allah yang menciptakan langit, bumi, serta semua yang ada. Niki sampun rampung surat Al-Jasiyah, dipun lajengaken surat Al-Ahqaf. Menawi surat Al-Jasiyah kalau winginane maknanipun berlutut. Nanti manusia itu akan berlutut untuk membaca kitab catatan amalnya. Itu Al-Jasiyah winginane nggih. Kalau Al-Ahqaf niki artinya adalah bukit pasir. Dados tenggene jazirah Arabia. Nek kula njenengan naik pesawat sampai ke Yaman dan seterusnya, niku di bawah itu bukit-bukit pasir seperti napa niki ombak di lautan, ya. Jadi banyak terdapat di hamparan padang pasir. Jadi tidak rata, niku wonten seperti ombak yang besar. Jadi ini ada bukit-bukit pasir yang dibentuk oleh alam, oleh angin, ya. Nah, ini ayat ini Al-Ahqaf maknanipun bukit pasir.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Niki maknane sami ugi kalih ayat-ayat sebelumnya yang dibuka dengan huruf ya, mafatihus suwar, pembuka beberapa surat. Kados dene alif lam mim. Maknanipun napa? Wallahu a'lamu bimuradi. Yang tahu persisnya makna ini dari Allah. Ada yang mengatakan hak mim singkatan dari ya, Allahu halimun majidun. Ya. Wonten sing ngoten, boleh memberikan makna apapun yang penting tidak bertentangan dengan keagungan Allah. Ngoten nggih? Dados riyen pun nanti kita bahas. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi, turunnya kitab Al-Quran minallahi dari Allah al-azizi maha perkasa, al-hakim maha bijaksana. Ini ditegaskan pada awal-awal surat bahwasanya Al-Quran bersumber dari Allah, bahwasanya Al-Quran ini bukan dibuat oleh Rasulullah. Kenapa informasi ini disampaikan? Karena orang-orang kafir Quraisy menganggap Al-Quran itu buatan dari Muhammad ya. Bahkan ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah ayat-ayat syaiton. Maka di sini ditegaskan supaya kita tidak ragu bahwasanya Al-Quran dari Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Apa buktinya kalau Al-Quran itu dari Allah? Karena sudah sekian tahun, 1400 tahun lebih, Al-Quran ini tidak ketinggalan dari zaman ke zaman. Masih dijunjung tinggi karena memang sumbernya dari yang maha bijaksana. Andai kata Al-Quran dibuat oleh manusia, tentu akan ditinggalkan sudah lama karena dianggap tidak sejalan dengan kehidupan manusia. Niki buktine nggih. Bukti yang berikutnya, Al-Quran ayat demi ayat kalau dibaca itu bisa menenteramkan hati, menggetarkan jiwa, memberikan pesan-pesan yang baik. Bukti ini kata antawisipun ingkang nomor 3 mawon, Al-Quran ini tidak dapat ditandingi oleh manusia. Jadi dalam surat Ar-Rahman ditantang, sekiranya manusia mampu, coba buatlah satu ayat semisal Al-Quran. Ternyata sampai hari ini dan sampai yang akan datang tidak akan manusia mampu membuat semisal surat yang ada dalam Al-Quran. Itu suatu bukti bahwa Al-Quran ini dari yang maha kuasa, yang perkasa, yang maha bijaksana. Ya. Buktinya banyak nih, nggih antawisipun 3 mawon nggih. Juga Al-Quran ini bisa dihafalkan setebal niki, sing apal Al-Quran niku kathah. Padahal kula niku nate digengken lomba ngapalke napa janji korpri nika. Jumlahe namung 12 napa 8 niku. Niku mah mboten apal-apal nggih. Wangel apal-apalane. Lah Al-Quran ini setebal ini, bahkan ada anak yang baru berusia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya. Nika nek panjenengan kula mirsani teng TV nika nggih, ada anak yang dianggap cacat mental nika nggih. Niku kok hafal Al-Quran dan sampai halaman-halamannya, padahal usia sekitar baru di bawah 10 tahun. Cacat mental mampu menghafal Al-Quran. Niki nek mboten saking Gusti Allah, semacam ini sangatlah sulit. Kula jenengan ngapalke Undang-Undang Dasar 45 ya, hanya sedikit saja, ora apal-apal. Okay.
paling hanya pasal tertentu saja. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ma khalaqnas samawati wal ardo, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, illa bil haq, kecuali dengan benar, wa ajalim musamma, dan waktu ditentukan. Langit bumi dicipta Allah dengan benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Ya. Langit dengan segala macam isinya, bumi dengan segala macam tanaman, hasil bumi, kemudian juga hewan-hewan, semuanya dicipta Allah, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang sedikit pun, semuanya benar. Ya. Wa ajalim musamma, dan langit bumi seperti itu ada batasnya, waktu yang ditentukan. Suatu saat langit yang sempurna itu, bumi yang benar ini akan mengalami kehancuran. Itulah kiamat. Kalau sekarang masih tepat, matahari terbit tepat, terbenam tepat, jalurnya dapat diketahui dengan jelas, ya. Hujan masih turun di daratan, masih normal. Tapi suatu saat nanti semuanya akan mengalami batas akhir, yaitu kehancuran. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka kafir, amma undiru mu'ridun, amma undiru, dari apa yang mereka diperingatkan, mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Jadi orang kafir itu tidak mau mengindahkan peringatan-peringatan Allah. Kalau kiamat ini akan terjadi, orang kafir tidak mau percaya. Kalau langit bumi selama ini masih normal, suatu saat pada waktu yang ditentukan akan mengalami kehancuran, orang kafir tidak mau percaya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Qul, katakanlah, ara'aytum, adakah kalian perhatikan, ma tad'una, apa yang kalian sembah, min dunillahi, selain Allah, aruni, perlihatkan kepadaku, madza khalaqu, apa yang mereka ciptakan, minal ardi, dari bumi, amlahum syirkun, ataukah bagi mereka berserikat bis samawati, di langit. Ya'tuni bi kitabim min qabli hadza, datangkanlah, bawalah kepadaku, bi kitabin, dengan sebuah kitab, min qabli, dari sebelum hadza ini, au atharatin, atau bekas-bekas peninggalan, min ilmin, dari ilmu pengetahuan, in kuntum shodiqin, jika kalian orang yang benar. Niki orang-orang musyrik diminta bukti kalau yang mereka sembah itu benar, kalau yang mereka sembah selain Allah itu benar. Coba datangkan kitab, ya, min qabli hadza, sebelum kitab Al-Quran ini. Coba datangkan kitab, ya, yang kamu yakini orang-orang musyrik sebelum Al-Quran diturunkan ini. Atau mungkin bekas-bekas, ya, ilmu yang diajarkan melalui kitab tersebut, itu disuruh mendatangkan. Buktinya apa? Kalau Tuhan yang mereka sembah itu punya kitab dan isinya tentang apa? Ini diminta seperti itu. Ternyata orang-orang musyrik tidak bisa mendatangkan bukti itu. Ya. Jadi orang musyrik tidak bisa mendatangkan kitab sebelum Al-Quran ini. Coba kalau mereka
telah punya kepercayaan dengan Tuhan yang mereka sembah, datangkan bekas-bekasnya ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh kitab tersebut jika memang orang-orang musyrik itu benar agamanya, benar keyakinannya. Ternyata hal ini tidak bisa dipenuhi karena memang mereka tidak punya kitab, mereka tidak punya pedoman yang bisa memberikan pencerahan tentang ilmu dalam kehidupan. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa man adhallu, dan siapa yang adhalul lebih sesat, mimman yad'u, daripada orang yang mereka menyembah, min dunillahi, selain Allah. Jadi kalau tidak bisa mendatangkan bukti kenapa mereka menyembah selain Allah, ini adalah suatu kesesatan. Mboten wonten bukti kok nggih. Nek kados agama Yahudi, mereka punya bukti kitab suci. Mereka bisa menyampaikan bekas-bekas dari kitab itu yang mereka amalkan. Agama Nasrani punya bukti kitab dan ajarannya pun bisa disampaikan karena memang agama itu sumbernya dari Allah. Tapi orang musyrik tidak bisa mendatangkan bukti seperti itu. Mereka menyembah patung tidak berdasar kepada perintah yang jelas. Niki nggih. Maka mereka ini digolongkan orang-orang yang lebih sesat, ya, karena menyembah kepada selain Allah. Malayastajibu lahu ila yaumil qiyamah, ya. Man, siapa yang layastajibu, tidak dapat memperkenankan. Jadi Tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa mengijabah doa, tidak bisa mengabulkan permohonan mereka. Lahu, padanya, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Tuhan yang mereka sembah itu di dunia tidak bisa mengabulkan doa, di akhirat pun tidak akan bisa menolong mereka, tidak akan bisa. Bahkan nanti sesembahan-sesembahan itu pun akan mendebat, siapa yang menyuruh untuk menyembahku? Patung-patung itu akan melepaskan tanggung jawab, karena patung-patung yang disembah itu tidak pernah menginginkan dirinya untuk disembah. Nanti akan terjadi perdebatan. Sesama musyrik di akhirat akan terjadi perdebatan, permusuhan. Kenapa engkau mengajak aku untuk menyembah berhala? Nanti akan saling mendebat, saling menyalahkan. Wahum an du'aihim, wahum, dan mereka an du'aihim, dari doa mereka, ghafilun, mereka lalai. Jadi doa-doa yang dimohonkan kepada berhala-berhala itu tidak berguna sedikit pun. Karena memang yang mengijabah doa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kesimpulanipun menika menawi dipun rangkai nggih. Orang-orang musyrik di akhirat nanti akan menyesal, dia tidak mendapat pertolongan dan tidak bisa bertaubat di akhirat nanti. Niki setunggal. Kemudian yang kedua, Al-Quran, langit bumi itu ciptaan Allah, maka jangan menyembah kepada selain Allah, karena selain Allah tidak mampu menciptakan kitab suci, tidak juga menciptakan langit bumi dan yang ada di dalam kehidupan ini, ya. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, orang musyrik, ini tergolong orang yang tersesat, ya, karena dia menyembah kepada yang tidak berhak untuk disembah,
yang tidak bisa mengabulkan doa, yang tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun. Kesimpulan terakhir, monggo kula panjenengan menjauhkan diri dari sifat-sifatnya orang musyrik, supaya kita tidak menyesal dalam kehidupan akhirat nanti. Menika antawisipun tasih longgar wekdalipun. Monggo nek wonten pertanyaan-pertanyaan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu belum paham, Pak. Rada adoh. Mengolok-olok Al-Quran itu maksudnya gimana ya, Pak? Apa moyoi gitu maksudnya? Saya belum paham, Pak. Mengolok-olok Al-Quran itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya singkat. Tadi disebutkan di sini sikap orang-orang musyrik itu memperolok-olok Al-Quran, ya, memperolok ayat-ayat Allah. Maksudnya bagaimana? Ngoten nggih? Ya. Zaman dulu Al-Quran turun, ini kan dari Allah sebagai kitab suci, sebagai wahyu untuk pedoman hidup. Tapi orang musyrik nganggepin apa? Al-Quran itu kisah cerita orang-orang terdahulu saja, mengisahkan Nabi Adam, mengisahkan Nabi Nuh, mengisahkan Ibrahim, seperti cerita-cerita begitu saja. Ini suaranya apa, Pak? Mboten iki ya? Oh, mboten iki nggih hewan ya. Nggih, dados niku ngoten niku, dianggap Al-Qur'an ini hanya kisah cerita bohong. Nah, ini termasuk mengolok-olok. Wong ini wahyu dari Allah, mengandung pembelajaran yang sangat agung, dianggap hanya sekedar kisah cerita. Itu tergolong memperolok-olok. Kemudian lagi disampaikan begini, wingi pun kula contohke, besok mben tenggene neraka niku atasnya dijaga 19 malaikat. Terus Abu Jahal komentar, nek nggur 19 kecil. Nah niki memperolok-olok ngoten niku. Ya, tidak ada rasa takut. Ya. Kemudian disampaikan azab neraka yang demikian dahsyat. Mereka bilang paling di neraka hanya sehari 2 hari saja. Niku ngeten-ngeten menika adalah dianggap memperolok-olok Al-Qur'an. Tapi nek tenggene Inggris nanti wonten sunggalipun tiyang sing bernama Salman Rushdie. Itu mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat syaiton, the satanic verses. Ya, niki om termasuk memperolok Al-Quran. Terus tenggene pundi daerah kidulan niko Al-Quran dimasukkan ke kloset, dibakar, diinjak-injak. Niki termasuk memperolok-olok Al-Quran zaman sekarang. Lah kula njenengan nggih saged ngoten. Kula njenengan ngajine bolak-balik, katam bolak-balik, tapi pesan-pesan Allah tidak sama sekali diindahkan. Itu juga sama merendahkan Al-Quran. Ya. Mula besok mben ngeten, nek tiyang niku nggur maca Al-Quran tok, mboten dipahami, mboten diamalke, besok di sana dia akan dibuat buta. Ya. Lima hasartani a'ma, kenapa ya Allah engkau butakan aku? Padahal dulu aku bisa melihat. Allah menjawab, telah aku kirim ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak engkau perhatikan. Ini repot. Mulane ngaji niki penting banget. Ngaji niki penting. Sak badanipun kula jenengan mempelajari sampai rumah baca kembali apa yang diperintahkan Allah, kita berusaha melakukan. Apa yang dilarang, kita berusaha menjauhi. Apa nasihat-nasihatnya, mari kita ambil pelajaran. Nah, nek ngoten kula panjenengan termasuk mengagungkan Al-Qur'an. Soale wong sing maca Al-Qur'an tok, khatam bolak-balik niku nek mboten ngamalke, niki dikomentari ngeten, teng hadis ngeten nggih. Ya. Rubah banyak qari'il Qur'an atau
talil Quran, banyak orang yang baca Al-Quran, wal Qur'anu yal'anu, Al-Quran itu nanti akan melaknati. Niku nggih, wong maca Al-Quran tapi malah dilaknat oleh Al-Quran. Kula maos keteranganipun teng hadis niku, kenapa bisa begitu? Karena dia membaca tidak benar. Sing jane pendek dipanjangkan, yang harusnya panjang dipendekkan, akhirnya arti berubah, rusak artine. Niki nomor setunggal. Nomor kali wonten keterangan. Kenapa orang baca Al-Quran mendapat laknat? Dia membaca Al-Quran yang halal dia tidak halalkan, yang haram tidak diharamkan, berarti orang ngamalke. Niku bahaya. Mulane kula jenengan harus napa istilahnya, meningkatkan level, jangan sampai hanya sekedar baca. Jenengan maca sak juz bagus, tapi apa informasi yang disampaikan Allah pada kita harus kita cari. Saiki orang ngel, Al-Quran terjemah banyak. Terus setelah didapat, mari kita amalkan. Lah, ngaji niki maksudnya ngoten. Nek panjenengan cobi tangkleti tiang-tiang muslim yang lain, tonggo tepalih kula jenengan. Jenengan tangklet sithik mawon nggih. Apa maksud dari surat Al-A'qaf 1 sampai 5? Artine wae mboten ngerti, setelah membaca pun tidak paham, dan mereka tidak mau belajar, dan itu jumlahnya sangat banyak. Mereka merasa baik-baik saja. Mulane kula dengan mboten angsal ngoten, kita merasa masih jauh untuk memahami Al-Qur'an. Mula niki jane mboten cekap nek ngaji seminggu pisan, mboten cekap. Teng Kali Wungu ngeten niku ben enjang. Ngoten setiap sore hari. Tapi wong kula jenengan nggih nggadahi aktivitas lain, bisa seminggu sekali dengan maksud satu hari satu ayat kita pahami. Ini sekitar ada 7 ayat, bahkan 15 kadang-kadang. Niki nek kula panjenengan kersa ngoten, insya Allah ini akan menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan napa istilahipun kualitas kita terhadap Al-Quran. Dados mengolok-olok Al-Quran sejak dulu sampai sekarang masih ada. Al-Quran dibaca tapi isinya dilanggar, itu termasuk juga tidak memuliakan Al-Quran. Ngoten nggih? Tasih wonten malih. Niki gantian bapak-bapak riyen nggih, mengke bakdo niki nggih. Pak Mardiono dan Pak Romdoni ya. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon tanya Pak Ustaz mengenai pagi ini kita kan mengaji tentang orang-orang musyrik. Bagaimana dengan agama di dunia ini? Ada yang menyembah berbagai macam dewa, patung juga matahari. Apakah agama tersebut buatan manusia atau bagaimana? Dan yang kedua, bagaimana dengan umat-umat terdahulu seperti agama Nasrani dan Yahudi, Pak? Menurut pandangan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan tentang agama yang menyembah kepada patung, berhala, dewa, dewi, dan lainnya, itu bagaimana penjelasannya? Agama itu bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama namanya agama samawi, agama langit, yaitu agama yang berdasar pada wahyu Allah yang diturunkan. Itu agama langit, ya. Yang punya kitab suci, ya, yang percaya kepada Allah dan ada Rasul. Contohnya agama samawi itu apa? Jelas Islam, Yahudi, Nasrani, dan agama lain yang disebut dengan agama tauhid. Ini semuanya agama samawi, agama langit, pun tunggal nggih. Nomor kali wonten ingkang dipunustani agama ardi, agama bumi, agama budaya.
ciptaan manusia, tidak mendapat kitab sebagai wahyu. Contohnya agama apa? Pertama, Hindu. Agama Hindu itu buatan manusia, dulu bukan agama, hanya paham. Mulane teng sejarah kula njenengan maos niku Hinduisme, bukan agama Hindu, hanya paham saja, semacam filsafat. Hinduisme, kemudian Buddhisme, ngoten niku. Dan kemudian menjadi agama Hindu, agama Buddha. Ya, Taoisme niku paham boten agama. Ya. Kemudian juga agama napa nika? Agama budaya lainnya seperti tenggene Iran ya, Zoroaster niku agama budaya berdasar dari pemikiran manusia. Kula nate maca sejarahipun agama Buddha. Itu kan kisah ceritanya Siddhartha Buddha Gautama itu adalah putra mahkota di kerajaan. Dia tidak boleh keluar dari istana. Di istana itu hanya tersedia orang-orang sehat, orang-orang baik, makanan yang cukup, nggak boleh keluar supaya hidupnya bahagia. Ternyata dia punya pemikiran lain, pengen tahu di luar istana yang dipagari rapat itu ada apa. Ternyata dia menemui ada orang yang bentuknya aneh, orang tua. Dia menemui ada orang sakit, dia menemui ada orang meninggal dunia. Akhirnya dia menganggap bahwa kehidupan dunia itu bukan kenikmatan yang sempurna. Akhirnya dia bersemedi di bawah Bodhgaya, yaitu semacam pohon beringin. Akhirnya mendapatkan napa niku ajaran-ajaran menurut akal pemikirannya. Hidup itu harus sederhana, tidak boleh bermewah-mewah dalam kehidupan. Nah, itu ajaran Buddha ngoten niku. Akhirnya dianggap sebuah agama. Dados niki wonten kalih nggih. Apakah agama-agama budaya, agama ardi itu tergolong syirik? Kalau itu memang menyembah selain Allah, maka semua kepercayaan itu dipandang syirik. Bagaimana dengan agama Yahudi Nasrani zaman dulu? Orang Yahudi yang baik masuk Islam sama dengan orang Islam maksudnya. Orang Nasrani yang baik sama dengan orang Islam, berhak masuk surga. Zaman riyen saderenge wonten Islam, Yahudi yang baik ada, Nasrani yang baik pun ada, tapi setelah itu kitab suci mereka mengalami perubahan-perubahan, ajarannya mengalami perubahan, akhirnya kalau diamalkan bisa bertentangan dengan agama-agama yang luhur, yaitu agama-agama yang masih murni. Ngoten nggih, dados orang Yahudi Nasrani zaman dulu juga sebelum datangnya Islam, dia berhak masuk surga kalau amalnya baik. Tapi setelah turunnya Islam dengan Al-Quran, ini memberi pembatasan bahwa agama yang tersebut itu sudah tidak berlaku. Masalahnya nggak berlaku, syariatnya sudah diganti dengan yang baru. Nah, syariatnya pun kedah derek niki. Kalau Tuhannya masih sama, Allah, syariatnya telah berbeda. Maka dengan diutusnya Rasulullah, agama Yahudi Nasrani ini dihentikan, mereka mengikuti agama Islam. Apakah ada orang Yahudi Nasrani yang memeluk Islam? Niku sering diberikan contoh dalam tafsir, ya, itu banyak mereka menerima Islam. Banyak yang menerima Islam. Tapi sebagian dari mereka menolak ya, ajaran Islam. Ngoten nggih, Pak Mardiono nggih. Monggo Pak Romdon berikutnya, Pak Romdon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengulang surat Al-Jasiyah Pak nggih.
flashback ayat yang ke-26. Di sana dikatakan qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Itu mengandung maksud bahwa kita manusia itu sebelumnya tidak ada, terus diyuhyikum menjadi ada atau hidup, kemudian summa yumitukum, kemudian mati, setelah mati ya jama'ukum, dikumpulkan di pada masa nanti, Pak. Ya. Kalau dikorelasikan dengan surat Az-Zalzalah, Zalzalah itu artinya keguncangan atau bumi digoncangkan. Di ayat-ayat terakhir, wa amman khafat wa amman saqalat mawazinuhu, di ayat terakhir surat Al-Zalzalah itu yang inti artinya berbuat baik sedikit pun dibalas miskola dzarratin khairan yarah, dan may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Tuh, Pak. Semua amal perbuatan, entah itu jelek itu baik, akan dibalas sedikit saja, tetap akan dapat balasannya. Yang jadi pertanyaan begini, Pak, kita semua bakal mati, bakal menemui hari akhir. Balasan perbuatan kita entah baik entah buruk itu dibalas kepada kita semua itu apakah semenjak kita meninggal dunia, ataukah balasan itu semua akan ditimpakan kepada kita semua itu setelah hari kiamat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti pertanyaan, apakah Allah akan membalas manusia hanya di akhirat saja, atau juga setelah kematian di alam barzakh telah mendapat balasan? Ini jawabannya, semua amal yang kita lakukan itu telah langsung dibalas Allah, baik di dunia ini, di alam barzakh, sampai di akhirat. Kalau balasan di dunia itu belum seberapa, prosentasenya masih kecil. Balasan di alam barzakh, alam kubur, itu juga meningkat lebih besar sedikit. Balasan yang sempurna adalah di hari kiamat berupa surga neraka. Atau tentunya niku kula jenengan maca Al-Qur'an atine ayem niku mau balasan. Kula jenengan taat kepada Allah menjadi orang muttaqin, rezekine dipun bancarke niku balasan. Cuma kadang kula jenengan mboten menyadari. Ngoten niku. Kula jenengan infak sedekah, kita mampu melakukan ini merasa senang. Itu rasa tentramin jenengan pun balasan. Kula jenengan sedekah menolak balak bencana, yang kita enggak merasakan itu sudah balasan. Teng donya ini pun wonten balasane. Wong sing berbuat jahat telah mendapatkan balasannya, hidupnya tidak merasa tenang. Nek kecekel langsung masuk penjara. Itu sebagian dari balasan teng donya. Memang tidak sempurna, balasan ini belum seberapa. Kalau sudah di alam kubur lebih jelas di sana balasan niku. Yang ahli kebaikan mendapatkan kenikmatan kubur, yang ahli maksiat mendapatkan kesengsaraan. Tapi balasan yang sempurna ada di akhirat. Jadi balasan Allah sejak di dunia. Cuma kadang kula panjenengan niku mboten rumangsa entuk rezeki rumangsane karena ini kita bekerja, ya. Padahal Allah memberikan rezeki, masalah kula panjenengan yo ndonga. Lah niki teng mriki nggih kula dongake jenengan sehat sedaya niki. Kadang-kadang aku sehat, masalah pola makan saya bagus, pola hidup saya baik lho. Mboten rumangsa nek donga teng mriki dipun ijabah Gusti Allah. Padahal doa kita bersama ini direspon Allah sehingga panjenengan menjadi sehat sampai hari ini. Niku kadang ora krasa ngono kuwi. Terus teng donya balasan sudah
ada ya di alam kubur sampai akhirat. Ngoten nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya terkait dengan kondisi saat ini, Pak. Yang saya dengar kemarin itu saat ada kajian hadis itu ada ilmu tentang pajak ya, Pak ya. Nah, pajak itu kemarin diterangkan bahwa Rasulullah memungut pajak untuk orang-orang musyrik. Nah, pertanyaan saya terkait dengan kondisi di negara kita saat ini, yaitu pemerintah sedang giat-giatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik melalui makanan bergizi, peningkatan gaji, dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain, Pak, saya melihat pemerintah juga gencar meningkatkan sumber pendapatan dari perpajakan. Nah, sebagai orang Muslim yang di situ saya pernah mendengar bahwa sumber pendapatan dari pajak itu termasuk salah satu sumber yang kehalalannya masih menjadi pertanyaan itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi bahwa pada akhirnya kita tidak terlepas dari pajak itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya mohon penjelasannya, kita menilainya dari sisi kehalalannya itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini intinya masalah pajak didapat oleh negara melalui banyak sumber. Yang baik ada, yang remang-remang ada, yang tidak baik pun ada. Contohnya seperti hiburan-hiburan malam, ini wonten pajeke, Pak. Ya, padahal di sana disediakan minuman keras juga, hal-hal yang tidak baik lainnya, ditarik pajak dari situ. Nek biyen kaya nggone JBL, Doli dan lainnya itu ono pajeke. Saiki bubar tapi wis ora ono pajeke. Misalnya pajak-pajak didapat dari hal yang buruk, bagaimana menyatu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang semacam ini, karena itu tidak dari sumber yang buruk semuanya. Ada pula hasil bumi atau mungkin pajak dari hal-hal yang legal, contohnya perusahaan dikenakan pajak, ya, kula panjenengan gajinya ada pajak, PPh, ngeten-ngeten menika termasuk yang legal, bercampur dengan yang tadi. Kalau itu dikelola oleh pemerintah, kula panjenengan sebagai rakyat, sebagai pengguna fasilitas dari pemerintah, soalnya jalan ini dibangun dari pajak yang Anda bayarkan. Yo pajak sing apik, sing ora apik temriku. Niki kula panjenengan tidak bisa menghindar dari itu, maka dalam hal ini secara hukum kita tidak tergolong yang berdosa. Boten dosa kula panjenengan, karena ini sebuah fasilitas dari pemerintah dan sumbernya tidak hanya dari yang haram saja, pajak yang halal pun banyak. Minimal hal seperti itu kalau perorangan bisa dihukumi, namanya subhat. Nek perorangan lho nggih, kula misalnya dagang, tapi kula nggih ngrenterke duit, ya, niki rezeki yang kula kumpulke niki subhat, sing halal wonten, sing haram wonten. Tapi kalau itu pemerintah, hal ini tidak berlaku. Karena untuk kepentingan umum masyarakat, ya. Nek ngoten niku dipahami bahwa ini adalah subhat, kita tidak boleh menikmati. Kula jenengan rekoso dhewe. Lewat dalan tol iki dibangun ya ana bank, ning kono kuwi ya ana pajak dari
mereka lho terus piye lewate ning kampung Pak sing halal niki nggih. Akhirnya repot. Ya, pesawat terbang arep haji, umroh, pesawat terbang itu tidak dibeli serta-merta dari dana aset yang halal, juga ada sangkut pautnya dengan pinjaman Bank Dunia. Ngoten niku, mergo regane larang. Ya. Maka semacam ini bagaimana kita? Kula panjenengan karena itu fasilitas dari negara dan untuk rakyat secara umum, maka sumber-sumbernya dari yang halal bercampur dengan yang tidak halal itu kula panjenengan tidak terkena beban dosa. Lah sing dosa sapa nek niku dipun wastani melanggar aturan dosa, itulah pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dalam hal itu. Mulane dadi pemimpin niku nek bener dia akan masuk surga lebih awal. Tapi kalau pemimpin tidak amanah, semacam mungkin mengambil dana-dana aset negara dari yang haram, maka dia akan mendapat pertanggungjawaban. Nah ini berat. Kaya ngono sing pengen dadi pemimpin pirang-pirang. Ya. MMT yang dipasang ning dinding gambare wis pengen dadi pirang-pirang niku. Padahal nek ngerti kaya ngono, takut. Mulane Umar bin Khattab bagaimana dia menjadi khalifah? Piyambakipun boten gadah harta benda yang banyak. Seringkali makan di bawah pohon kurma, klambine nggih boten mewah. Bahkan anaknya nangis. Ya, Pak, ini hari Lebaran, teman-temanku bajunya baru, aku bajunya ada banyak tambalan. Mohon supaya dibelikan yang baru. Bapak belum gajian, padahal presiden ini kan bisa ambil dari bendahara negara. Akhirnya Umar bin Khattab untuk memenuhi keinginan anak, dia hutang di bendahara negara. Jawabnya menakjubkan. Saya mau pinjam uang untuk gaji saya yang akan datang, saya ambil sekarang. Jawaban bendahara, apakah engkau wahai Umar masih yakin bahwa besok kamu masih bisa hidup? Langsung nangis niku presiden itu nangis. Nang ora usah tuku klambi anyar. Nggih, saya mendapatkan jawaban seperti ini dan saya tidak menjamin kalau besok masih hidup. Itu pemimpin yang luar biasa. Saat ini mboten nonton kok. Rebutan supaya untuk duit akeh kanggo anake, kanggo keluargane. Ngeri. Mulane sepanjang pemimpin masih seperti itu tidak akan ada kesejahteraan. Jadi pemimpin sing bener wangel. Di dunia-dunia Islam pun tidak mudah mendapatkan pemimpin sosok seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, tidak mudah. Bahkan tidak akan ada itu ya. Nah, sekarang pemimpin itu orientasinya sudah lain. Ngoten nggih, dados niki wau kalau secara pribadi memang itu digolongkan subhat, tapi kalau itu negara yang menjadikan itu sebuah fasilitas, maka kula panjenengan tidak terkena beban itu. Nabi Muhammad kan menarik pajak dari non-muslim, padahal non-muslim usahanya juga tidak dijamin halal, dan itu untuk kepentingan masyarakat tidak mengapa ya. Tapi nek cara pribadi kula jenengan duwe bapak kok non-muslim, bapaknya meninggal dunia, kula jenengan tidak bisa mewarisi hartanya, mboten saged karena beda agama lho niku. Tapi nek negara niku pajak dari macam-macam ini dan itu untuk kepentingan bersama, niki kula panjenengan tidak tergolong terkena beban dosa. Lamun niku dianggap dosa, sing dosa nggih nika wau pemimpin. Padahal pemimpin sing milih kula jenengan balik meneh. Oh, iki sing dosa, salah milih niku. Lha tak kira apik kok. Lah niki ya wis mbuh niku. Karena tidak berbentuk kerajaan. Nek kerajaan itu murni turun-temurun. Ini kan pilihan ya. Dipilih rakyat, ya akhirnya rakyat menanggung ya beban juga kalau itu diurut-urut seperti itu.
Mekaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Habibullah ya